Alhamdulillah kita telah sampai pada satu zaman yang seperti ini kenyataannya. Ini adalah zaman yang memang harus kita alami. Ini zaman yang harus kita alami. Jadi jangan kemudian kita ini kaget dan ingin berlari dari zaman ini. Ya inilah zaman yang kita alami. Orang menyebutnya zaman milenial. Kita sudah mengalami komunikasi secara langsung. Sekarang kita mengalami komunikasi langsung tapi tidak berhadapan. Tadi kita sudah mengalami zamannya Pak Pri melihat perempuan langsung di tempatnya, namanya ndingke. Sekarang juga sama, cuman melalui medsos. Orang misui orang itu bukan barang baru, cuman dulu misui orang berhadapan secara langsung. Sekarang juga masih misui orang, tapi lewat medsos. Orang memfitnah orang itu sejak zaman bahula sudah ada, tapi sekarang lebih canggih karena medsos. Tapi pada saat yang sama takmir masjid juga butuh medsos. Pak Gubernur juga butuh medsos. Siapa yang tidak butuh? Orang berkelahi butuh Facebook. Orang pacaran butuh Facebook. Radikalisasi pakai media. Diradikalisasi juga pakai media. Ini zaman baru. Cuman zaman baru ini pemenangnya nggak banyak. Pemenang zaman baru ini tidak banyak. Ini sebenarnya adalah era pertarungan para pemenang. Orang mau ribut baik dan buruk. Contoh Pilpres 01, 02. Yang paling beruntung siapa? Ya Mark Zuckerberg. Karena dia punya Facebook. Hari ini orang saling fitnah apa? Yang paling beruntung siapa? Ya WhatsApp. Ini zaman baru yang orang sebut sebagai zaman milenial, di mana zaman ini adalah pertemuan muara dari sekian banyak budaya, muara pertemuan agama, dan muara pertemuan peradaban. Dan ini baru mulai sebenarnya. Ini baru mulai karena baru berjalan belum lebih dari 20 tahun. Ini prolog sebenarnya. Ini pemanasan. Ini pemanasan. Outputnya apa? Belum bisa diambil kesimpulan. Provokasi dari dulu ada. Orang mabuk dari dulu ada, tapi milenial mabuknya beda. Anak-anak ini dulu merayu biasa. Saya juga pernah seusia anak-anak ini, kalau merayu biasa. Aku merindukanmu biasa. Cuman rayuan milenial lebih asik. Kalau pulang sekolah aku nggak mau lewat jalur selatan. Kenapa? Karena kalau lewat selatan aku nggak mampu mengutarakan isi hatiku. Itu milenial. Itu milenial, itu gaya baru. Nah, pertemuan seperti ini, pertemuan budaya, pertemuan kepentingan, pertemuan apa ini, inilah yang mesti diantisipasi secara bersama-sama. Cara mengantisipasinya apa? Ya bangun kecerdasan.
Membangun kecerdasan ini menjadi penting. Ini menjadi sangat penting, membangun kecerdasan ini. Sementara pada saat yang sama trennya ini dibikin bodoh. Jadi era baru ini ada bangsa yang boleh ikut, ada yang tidak boleh ikut. Dan biasanya para pemenang ini tidak memperbolehkan yang lain ikut, karena kalau yang lain ikut maka pemenang ini akan kalah. Kekuatan pemenang ini nggak ada yang lihat ini di mana sebenarnya. Contoh, ini dunia baru di mana setiap hari kita pakai uang. Kita pakai uang setiap hari ini. Dari anak-anak, nenek-nenek kita pakai uang. Dan semua artinya bangsa baru ini menggunakan sistem uang. Tapi entah di mana siapa pemilik uang ini, tiba-tiba ada bangsa yang tidak boleh ikut. Yang tidak boleh ikut tiba-tiba disuruh mundur. Dengan cara apa? Bank haram. Bank riba. Akhirnya peraturan dunia baru ini menghasilkan orang-orang yang rontok. Yang akhirnya menghasilkan orang-orang yang tidak bisa terlibat dalam percaturan dunia baru. Ini yang main siapa? Ini yang mesti dipikir. Akhirnya kemudian menjadi kekuatan berserak. Sementara pada saat yang sama dia tidak bisa menghindari sistem perbankan. Dan yang menjadi masalah ini kelompok-kelompok ini yang tadi disebut radikal. Ini kelompok yang selalu mundur dari percaturan dunia baru. Mulai dari anti bunga bank, terus kemudian anti bank. Dan hasilnya apa? Sampai lihat kelompok-kelompok radikal ini rata-rata adalah kelompok yang mulai tidak menghalalkan bank. Ini dunia baru, dunia di mana sistem pengobatan itu menggunakan sistem farmasi dengan sistem laboratorium. Nah, orang-orang yang nggak boleh ikut di sini, begitu mulai pinter di situ, suruh mundur. Mulai dari vaksin babi haram, mulai dari kembali minum kencing unta, mundur lagi. Dan kelompok ini terus yang akhirnya jadi masalah. Ini dunia baru, tiba-tiba dunia baru yang sangat terbuka. Ini mundur lagi, ada yang disuruh mundur tuh gitu, suruh kembali membicarakan celana cingkrang, terus jenggot, mundur lagi. Dan begitu mundur ini muncul genre baru dalam kehidupan baru ini, menjadi orang yang menabrak tatanan baru. Ini kan gejala, ini pasti ada yang main. Dan itu anak-anak ini korban semua sebenarnya. Bahkan hampir seluruh bangsa di dunia ada yang jadi korban. Ini ada yang mengerjakan itu. Perempuan yang sudah bersosialisasi tiba-tiba dimundurkan lagi, tidak boleh menggunakan sistem sosial yang ada. Ini sesuatu yang memang masyarakat yang mulai berkumpul bagus, dijauhkan lagi dari berkumpul, mulai dari bid'ah, mulai dari tahayul. Sementara bangsa Indonesia ini sudah dari dulu bangsa yang suka bersatu. Makan ayam aja bersatu, karena ayamnya tidak dipotong-potong, dijadikan ingkung. Makan nasi, nasinya tidak dipisah-pisah, jadikan tumpeng. Ada orang mati ngumpul berhari-hari. Itu kalau nggak di Indonesia nggak ada. Dan terbiasa. Jadi ngumpul bagi orang Indonesia itu bukan barang baru. Saya aja ngumpul kok. Saya ini kalau di Arab namanya panjang. Syekh Al-Fadhil Al-Karim panjang. Kalau di sini ngumpul dengan satu nama, namanya kiai.
Yang kiai itu toleransi dengan kebo, Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, keris Kiai Sengkelat, baru ada Kiai Haji, Kiai Semar, dan biasa. Sholat itu menggunakan bahasa bersama sembahyang. Musola menggunakan bahasa langgar, tilmidun muridun menggunakan bahasa santri. Bahkan sampai hari ini hanya orang Indonesia, seluruh roda dua bersatu dalam nama Honda, itu hanya Indonesia. Hondamu apa? Mio, biasa, nggak ada orang marah kok. Seluruh minuman botol bersatu dalam Aqua. Seluruh mie instan bersatu dalam nama Sari mie apa? Indomie, biasa. Seluruh pembalut itu bersatu dalam nama Softtek. Nah itu seluruhnya Sanyo. Nah itu di Indonesia. Tapi sistem persatuan ini pelan-pelan mulai dipisahkan. Kumpul tidak boleh, orang mati nggak boleh kumpul, mundur lagi, diundurkan lagi. Karena apa? Dia mau nanam sesuatu, nggak boleh kumpul, nggak boleh. Kenapa? Doakan orang mati nggak nyampe, ya pertama gitu aja. Oh nggak nyampe ya gitu. Terus kalau nggak nyampe lah untuk apa kumpul-kumpul? Nah mulai genduren nggak ada. Dulu orang bisa berkumpul karena satu simbol. Misalnya ada orang mati terus ngumpul khol gitu. Itu nggak ada. Perkawinan nggak ada, udah nggak perlu rame-rame, cukup yang penting ada saksi. Nah sistem sosial ini digerogoti pelan-pelan dan kita kadang nggak sadar. Dan kita juga kadang pegawai negeri, ASN itu mengamini karena enak, nyaman, karena tidak lagi kemudian punya kesibukan habis kerja terus kumpul sama tetangga, nyaman kita juga. Makanya korbannya sebagian besar ASN itu juga karena itu. Udah capek kerja gitu, udahlah, apalagi ada dalilnya. Terus kemudian gaji pas-pasan, kalau kemudian nyelameti orang tua pakai utang, udah nggak usah, cocok. Jadi sistem praktis ini cocok bagi masyarakat modern. Ini kan panjang pergerakan ajaran seperti ini kan panjang. Loh, sementara Islam itu mengajarkan sesuatu untuk bekas masa lalu saja kita mesti kumpul seluruh dunia untuk jenguk bekasnya Nabi Ibrahim, diwajibkan ngumpul orang. Jenguk bekas kaki Nabi Ibrahim namanya Makom Ibrahim. Kita disuruh jenguk bekasnya Nabi Ismail namanya Hijir Ismail. Kita disuruh menjenguk napak tilas sejarahnya Siti Hajar, Sofa Marwa. Kita bahkan disuruh berkumpul bersama seluruh dunia. Untuk apa? Untuk menjenguk bekas pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa namanya Jabal Rohmah. Kita suruh ngumpul. Bahkan terhadap apa yang ditinggalkan oleh Nabi Adam awal, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, kita suruh menghadap ke sana setiap hari 5 kali. Maka kita diajarkan untuk memperingati Isra Mi'raj, kita kumpul pengajian. Bid'ah lah ya, rampung sudah. Kumpulnya kapan? Memperingati Nabi lahir, bid'ah lah, kumpulnya kapan? Ya enggak, akhirnya enggak ada tempat untuk berkumpul. Bahkan orang tua mati pun tidak berkumpul. Kita dulu berdoa aja bersama-sama. Yang bodoh kemudian mengamini, modalnya cuman amin, 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 amin. Kalau kelamaan amin. Sekarang tidak boleh lagi. Itu harus doa sendiri-sendiri. Bahkan terhadap Tuhan kita pun bisa sendiri-sendiri. Dan itu cocok, tinggal dulu yang nggak bisa ngajarkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa pakai keras? Biar yang nggak bisa mendengar terus menirukan. Tidak boleh, harus diem. Akhirnya yang bodoh-bodoh nggak ngerti bunyi apa, mbah, mbok.
Dulu orang sholat misalnya, ya kita di Indonesia sebagian masih di sawah, tunggu, mestinya zuhur 11:30, mundur sampai 1:30, kadang jam 2, masih belum datang, ditunggu Robana ya Robana, masih nggak datang, kita capek nunggunya, tombo hati, wong capek ya nambani hati ini dewi, masih belum datang kita marah, diuruki jangan yang baru datang, nggak boleh, itu bid'ah. Nah coba, ini sebenarnya prosesnya panjang, dan kadang kita yang praktis-praktis itu awalnya suka, tapi pada titik tertentu kehilangan ikatan sosial. Ini yang terjadi sebenarnya. Loh, makanya agama itu mengajarkan kita kumpul, bersatu. Kalau berbeda bagaimana kita rukun. Coba kita disuruh nengok Jabal Rohmah, itu kan pelajaran yang luar biasa. Kenapa? Karena kita ini sudah tidak tahu lagi asal usul manusia. Nengok Jabal Rohmah, oh ini pertemuan Nabi Adam Siti Hawa. Oh berarti orang Indonesia yang pesek-pesek ini juga turunan Nabi Adam. Yang Eropa tinggi besar ya Nabi Adam. Semua akan punya kesadaran yang sama. Nah, titik-titik temu peradaban dan kebudayaan ini dihilangkan. Cara menghilangkannya atas nama agama. Dan pada awalnya kita suka, tapi kita lupa bahwa kemudian kita kehilangan kemanusiaan. Dan ini terjadi. Apalagi anak milenial. Anak milenial ini ya puncaknya kesendirian. Karena milenial tidak butuh apa-apa. Dia pengen bikin sesuatu tinggal tutorial. Dulu anak-anak bikin layangan, cari tukang layangan. Dulu pengen bikin kapal-kapalan, cari tukang kapal-kapalan. Sekarang tinggal buka tutorial. Tutorial pembuatan layangan, tutorial pembuatan tunas kelapa ada, atau bahkan kadang tidak perlu cari tutorial, tinggal order, tinggal online beli tunas kelapa datang. Nah ini anak milenial. Dulu pengen lihat apa saja butuh tetangga. Ini adalah fenomena baru. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang masih normal sebenarnya. Hanya kita terusik oleh perilaku orang. Yang namanya teror itu dari dulu ada. DITII dulu teror. Kalau tidak ada teror dari kiri dan kanan, nggak mungkin Pak Harto bikin teori EKI, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Semua ada. Jadi itu kan bukan barang baru. Semuanya barang lama. Kan gitu, tinggal kita orang demo, ya itu dari dulu. Wong demonstrannya juga sudah jadi gubernur. Lah ya kan? Loh, beliau ini kan juga dulu demonstran. Kalau urusan ngerusak pagar, di depan beliau itu dulu sama aja. Tapi karena punya pengalaman dan skill membangun bangsa, begitu ngadepi demonstran, ya paling lihai. Itu jenenge nih apa ya? Ya jeruk minum jeruk. Lu demo kok ke Pak Ganjar? Wong ini dulu tokonya demonstran. Jampian demo ke Pak Ganjar, ya diguyur dong. Aku pernah mengalami seusia engkau belum mengalami seusia aku. Aku lebih ngerti. Itu aja Pak Ganjar. Lah, Pak Jokowi apa dulu bukan demonstran? Ya demonstran. Zaman kuliah, apa nggak demo? Ya pasti demo. Ini kan eranya. Ada demonstran yang juga jadi bupati, ada. Itu beliau itu, Bupati Temanggung. Itu dulu demonstran. Sekarang jadi Bupati Temanggung. Makanya kalau beliau di demo, paling juga senyum-senyum aja. Ayo sini makan, paling gitu. Loh, sama. Yang jadi Kapolres hari ini yang jadi Kapolres ini adalah orang-orang yang awal masuk jadi polisi ngadepi orang 98. Ini sama semua ini. Yang jadi Wakapolda Pak Lutfi pengalaman ngadepi ini, jadi Dandim, jadi Danrem,
Ini kan era-era yang sudah disekolahi di 98. Makanya demonstrasi di akhir-akhir ini ya demonstrasi ya demonstrasi milenial. Posternya ya tadi itu kayak tadi disebutkan sama Pak Ganjar. Nah, tapi ini kan era ini adalah era di mana orang boleh melakukan apa saja. Orang Jawa Tengah bisa bergaya kayak orang Eropa. Ya hari ini karena ini. Orang Afrika sama aja yang pegang ini sama. Nah ini yang kadang melupakan bahwa ada batas akhir dari milenial. Ada yang dilupakan. Anak-anak muda ini boleh menjadi Eropa, boleh menjadi Amerika, boleh menjadi apa saja wong hari ini. Sampean pakai model rambutnya orang Korea, bisa tinggal cari di sini yang miring itu, gini-gini ada. Pakai musik K-pop juga nggak ada masalah. Tapi ada satu batas akhir anak milenial. Apa? Kalian tidak pernah bisa melewati bahwa kalian adalah bangsa Indonesia. Nggak akan bisa. Walaupun kamu jenggotnya panjang segini seperti orang Arab, tapi kalau kamu pergi ke Saudi, kamu pasti ditanya pasportmu mana. Walaupun kita bergaya kayak orang Amerika, bahkan lebih telanjang daripada orang Amerika, kamu ke Amerika pasti ditanya pasportmu mana. Ini yang harus disadari dari anak-anak milenial sampean. Sampean nggak bisa, sampean tetap bangsa Indonesia. Dan bangsa ini penyelesaiannya harus dengan cara Indonesia, bukan dengan cara Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi jalan penyelesaian bangsa namanya Palestina. Dan Hizbut Tahrir gagal menjadi problem solvingnya orang Palestina. Ngapain produk gagal dibawa ke Indonesia? Ikhwanul Muslimin itu didirikan oleh Hasan al-Banna untuk menjadi jawaban atas problem yang ada di Mesir, dan itu gagal. Maka jangan kau bawa ke sini untuk menjadi penyelesai problem Indonesia. Kenapa? Mereka ini satu bangsa pecah menjadi puluhan negara. Kita ini puluhan bangsa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini bedanya. Ini yang harus diingat betul. Mereka ini satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Kita puluhan bangsa bersatu dalam satu negara. Dan ini sudah dibahas dulu oleh Bung Karno. Bung Karno sudah bahas ini di zaman Balai Pustaka itu. Apakah akan diselesaikan dengan cara Eropa, ataukah diselesaikan dengan cara Arab, ataukah diselesaikan dengan 50-50, ataukah diselesaikan dengan cara Indonesia. Kenapa? Karena tiba-tiba ketika bangsa ini baru berdiri, pecah perang besar antara Soviet sama Amerika karena runtuhnya Hitler tahun 48. Bangsa ini mau milih kemana? Lahirlah kisah cinta Siti Nurbaya. Ini sekedar untuk menggambarkan apakah akan kita selesaikan dengan cara lokal. Lahirlah Salah Asuhan, karyanya Mara Rusli. Apakah kita akan selesaikan dengan Eropa? Nah, bisa. Dan pelan-pelan bangsa ini akan terus bergerak sampai akhirnya hari ini terjadi, bangsa ini selamat. Jadi bangsa ini bangsa yang sebenarnya sudah selamat, sudah tinggal gudeg-gudegnya aja, udah diselesaikan semua. Dulu pecah perang kebudayaan antara Lekra sama Manikebu, Manifesto Kebudayaan dan Lekra. Itu sudah terjadi dan berdebat panjang. Nah ini maka anak-anak milenial, coba kamu baca masa lalu bangsa ini, agar kalian juga ngerti, bukan semata-mata menjadi anak milenial. Anak milenial tidak boleh lupa. Jangan kalah sama si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin masih ngerti bahwa Malaysia itu ada anak-anak India, maka dia berkawan baik sama namanya Jarjit. Si Upin dan si Ipin masih ngerti ada anak-anak Cina, dia berkawan baik dengan Mei Mei.
Si Upin dan si Ipin masih ngerti ada anak-anak Indonesia berkawan baik dengan Susanti. Kalian nggak boleh lupa bahwa bangsamu ini berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa bersatu dalam satu negara. Nggak boleh lupa kamu. Ya, nggak boleh lupa. Anak-anak ini terutama anak ini nggak boleh lupa. Rebut. Bangsa Amerika nggak punya kungfu, tapi ketika bertarung kebudayaan dengan Cina, dia berani bikin American Shaolin, American Kungfu. Bertarung dengan Jepang, dia bisa bikin berani American Ninja, American Samurai. Bahkan film terakhir Samurai dari Jepang, dari Amerika, namanya Tom Cruise. Dia berani sampai. Nah, ini anak-anak milenial harus berani ini. Nah, ini yang dalam bahasa agama, dalam bahasa Al-Quran disebutkan ini situasi lita'arofu agar kalian saling pengerti. Ini situasi itu hadir sekarang. Ya ayuhan nas, zaman manusia itu zaman Nabi Adam. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku bikin laki-laki dan perempuan, Siti Hawa dan Nabi Adam. Setelah itu waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian menghadapi era berbangsa-bangsa, bersuku. Nah itu era sekarang ini. Era berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya era sekarang ini. Eranya Nabi Adam satu bangsa, eranya Nabi Idris satu kampung, eranya Nabi Ibrahim satu negara. Tapi eranya Nabi Muhammad eranya berbangsa-bangsa, bersuku. Lah ini sekarang lita'arofu agar kalian saling pengertian. Nah inilah, ini era milenial. Semua tinggal dibatasi oleh